Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi keperawatan jiwa. Sebelum kita mulai video hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 21 tahun sedang duduk di ruang makan ruang perawatan rumah sakit jiwa dengan penampilan kancing, baju tidak rapi, rambut tidak disisir, gigi kotor. Saat ditanya hanya menjawab iya dan tidak tahu. Apakah masalah keperawatan pada pasien di atas? A. Isolasi sosial. B. Harga diri rendah. C. Intoleransi aktivitas. D. Defisit perawatan diri. E. Gangguan persepsi sensori. Kita lihat dulu soalnya. Seorang perempuan umur 21 tahun duduk sendirian, baju tidak rapi, rambut tidak disisir dan gigi kotor. Masalah keperawatan yang tepat adalah D. Defisit perawatan diri. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 40 tahun sedang duduk sendiri di ruang perawatan rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian, pasien banyak diam, tidak mau berbicara dengan pasien lain. Kegiatannya lebih banyak tidur di kamar. Perawat berencana untuk mengikut sertakan dalam kegiatan terapi kelompok. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang sesuai untuk pasien di atas? A. TAK sosialisasi. B. TAK stimulus persepsi. C. TAK orientasi realitas. D. TAK stimulus sensori. E. TAK stimulus persepsi sensori. Dari soal di atas, pasiennya banyak diam, tidak mau berbicara dengan pasien lain, dan lebih banyak tidur di kamar. Pertanyaannya, terapi aktivitas kelompok yang sesuai untuk pasien di atas adalah? Jawaban yang paling tepat adalah A. TAK sosialisasi. Tujuannya untuk melatih sosialisasi pasien kembali agar segera mau berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Soal nomor 3. Seorang perempuan usia 30 tahun setelah mandi tidak menyisir rambut, baju tidak rapi, tidak mau memakai bedak. Komunikasi pasien dengan perawat kooperatif, memandang lawan bicaranya. Apakah masalah keperawatan pada pasien di atas? A. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pasien. B. Membantu pasien mengidentifikasi perilakunya. C. Membantu pasien mengenal pentingnya perawatan diri. D. Membantu pasien menyebutkan kemampuannya. E. Membantu pasien mengembalikan orientasi realitasnya. Pasien tidak mau memakai bedak, baju tidak rapi, tidak mau menyisir rambut, tapi pasien kooperatif dengan perawat dan memandang lawan bicaranya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu pasien mengenal pentingnya merawat diri. Soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien mondar-mandir, bicara keras pada semua orang, tatapan tajam kepada perawat, dan pasien pernah mengancam akan memukul perawat. Apakah masalah keperawatan pada pasien di atas? A. Menarik diri. B. Resiko bunuh diri. C. Resiko perilaku kekerasan. D. Kerusakan komunikasi verbal.
E. Coping individu inefektif. Pasien sering mondar-mandir, bicara keras, tatapan tajam, dan pasien mengancam akan memukul perawat. Jadi masalah keperawatan yang paling tepat adalah C. Resiko perilaku kekerasan. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan mendengar suara-suara dan terlihat tertawa sendiri. Pasien mondar-mandir dan lebih suka menyendiri. Setelah diajari perawat, pasien sudah dapat mengerti bahwa suara itu tidak ada atau palsu. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya untuk pasien di atas? A. Mengikutkan TAK sosialisasi. B. Mengajarkan untuk menghardik halusinasi. C. Mengajarkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. D. Menciptakan lingkungan aman bagi pasien. E. Membantu pasien untuk mengenali aspek positifnya. Pada kasus di atas, pasien ini didiagnosa dengan halusinasi. Pasien sudah bisa mengerti bahwa suara itu tidak ada atau palsu. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Mengajarkan untuk menghardik halusinasi. Soal nomor 6. Seorang pria umur 35 tahun diantar ke poliklinik psikiatri. Saat dilakukan pengkajian, kondisi badan kotor, rambut gimbal, kuku, kaki, dan tangan hitam. Menurut keluarga, pasien sudah 2 minggu menolak untuk mandi dan ganti baju. Pasien lebih suka tidur, makan di lantai, sering keluyuran dan minta-minta. Keluarga mengaku malu dengan kondisi tersebut, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien di atas? A. Isolasi sosial. B. Harga diri rendah. C. Defisit perawatan diri. D. Coping individu tidak efektif. E. Coping keluarga tidak efektif. Dari soal di atas, didapatkan data bahwa badan pasien kotor, rambut gimbal, kuku kaki dan tangan sudah hitam. Pasien sudah menolak untuk mandi selama 2 minggu. Pasien lebih suka tidur, makan di lantai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Defisit perawatan diri. Soal nomor 7. Seorang laki-laki usia 35 tahun diantar keluarga ke rumah sakit jiwa. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan mendengar suara-suara perempuan, terlihat tertawa sendiri, mondar-mandir dan lebih suka menyendiri. Apakah masalah keperawatan pada pasien di atas? A. Isolasi sosial. B. Harga diri rendah. C. Perilaku kekerasan. D. Halusinasi. E. Waham. Dari data di atas, pasien mengatakan mendengar suara-suara perempuan. Pasien sering tertawa sendiri, mondar-mandir, dan lebih suka menyendiri. Masalah keperawatan pada pasien di atas yang paling tepat adalah D. Halusinasi. Soal nomor 8. Seorang laki-laki datang diantar keluarga ke poliklinik psikiatri. Saat dilakukan pengkajian, pasien matanya melotot, sering marah-marah, dan pasien mengancam akan memukul semua keluarga yang ada di rumah. Dan pasien sering ketawa sendirian. Apakah masalah keperawatan pasien di atas? A. Halusinasi penglihatan. B.
B. Perilaku kekerasan. C. Harga diri rendah. D. Coping individu tidak efektif. E. Isolasi sosial. Dari pertanyaan di atas didapatkan data bahwa pasien sering melotot, sering marah-marah, dan pasien akan mengancam akan memukul semua keluarganya di rumah. Jadi masalah keperawatan yang paling tepat adalah B. Perilaku kekerasan. Soal nomor 9. Seorang pasien diantar keluarga ke rumah sakit jiwa 4 jam yang lalu. Hasil pengkajian, pasien sering berbicara sendiri. Pasien mengatakan melihat pacarnya yang sudah menikah dengan orang lain sedang menjenguknya. Pasien sering menyendiri di kamar sambil tertawa. Apakah masalah keperawatan pasien di atas? A. Halusinasi. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi penglihatan. D. Halusinasi penciuman. E. Harga diri rendah. Dari soal di atas didapatkan data bahwa pasien mengatakan melihat pacarnya yang sudah menikah dengan orang lain menjenguknya. Pasien sering menyendiri di kamar. Pasien sering berbicara sendiri. Masalah keperawatan yang paling tepat adalah C. Halusinasi penglihatan. Soal nomor 10. Seorang pasien diantar keluarga ke rumah sakit jiwa 4 jam yang lalu. Hasil pengkajian, pasien sering berbicara sendiri. Pasien mengatakan melihat pacarnya yang sudah menikah dengan orang lain sedang menjenguknya. Pasien sering menyendiri di kamar sambil tertawa. Pasien akan diikutkan terapi aktivitas kelompok. Apakah terapi aktivitas kelompok pertama kali yang diajarkan ke pasien dengan masalah halusinasi? A. Mengenal halusinasi. B. Mengajarkan cara untuk menghadapi halusinasi. C. Mengontrol halusinasi dengan obat. D. Mengontrol halusinasi dengan berbicara bersama orang lain. E. Mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari. Pertanyaannya adalah pasien akan diikutkan terapi aktivitas kelompok dengan halusinasi. Langkah awal untuk terapi aktivitas kelompok halusinasi adalah A. Mengenal halusinasi. Terapi aktivitas kelompok halusinasi. Yang pertama adalah mengenal halusinasi. Yang kedua, mengajarkan cara untuk menghadapi halusinasi. Yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan minum obat. Yang keempat, mengontrol halusinasi dengan bicara bersama orang lain. Dan yang kelima, mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari. Baik, cukup sekian, terima kasih. Semoga materi pada kesempatan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ke depan channel ini bisa membuat video yang lebih banyak lagi dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.